singgah dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Kita salam buat kanan kiri, katakan kau orang yang diberkati Tuhan. Yes. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Pagi yang luar biasa, Kau boleh membawa kami di hadapan-Mu untuk kami boleh Tuhan bertemu Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, menaikkan segala pujian dan syukur kami pada hari ini buat pemeliharaan-Mu, buat segala apa yang sudah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya semuanya itu bukan karena sebuah kebetulan, tetapi semuanya boleh terjadi dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyertai kami, Engkau pelihara hidup kami yang luar biasa sampai hari ini. Dan pagi hari ini kami menaikkan setiap ucapan dan korban syukur kami di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hari ini ada di tengah-tengah kami. Kami rindu setiap kami yang pagi hari ini boleh hadir. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan secara pribadi buat kami, karena kami rindu, kami datang, dan ketika kami pulang, kami boleh memperoleh sesuatu yang luar biasa, hadirat Tuhan yang kami boleh rasakan secara pribadi, meneguhkan kami, memberikan kami Tuhan hidup di dalam perkenan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pujilah nama-Mu, segala hormat, segala kemuliaan, segala penyembahan, segala pujian hanya bagi-Mu Allah dan Juru Selamat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Katakan dia seperti air yang mengalir. Haleluya. Dia seperti air yang mengalir di hatiku.
Jamaah dengan kuasa
Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan surut, agar ku sesami jalan ini kami Tuhan. Di hadapu Yesus, di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan surut,
dengan Yesus, karena Yesus mengobati luka jatuh. Terima kasih Bapa, terima kasih pada hari ini Engkau bersama kami. Hari ini Engkau membimbing kami percaya bahwa itu tidak tengah-tengah kami. Bapa, pagi hari ini terimalah pujian kami, terimalah setiap ucapan syukur kami, korban syukur kami pagi hari ini yang kami naikkan di hadapan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Segala kemuliaan Allah Bapa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sampai kita semua berdiri. Mereka ucapkan syukur kepada Allah kita dan katakan segala puji syukur bagi Dia yang sudah menyembuhkan hati kita.
yang menopang tanganmu dan gak membiarkan kau sampai jatuh tergeletak. Asal dimudah-mudahan Tuhan. Karena itu pagi hari ini kita akan dibawa dalam pertengahan yang lebih lagi lewat isi hatinya, lewat pendengaran firman Tuhan. Siapkan hatimu, buka telingamu lebar-lebar. Jangan keraskan hatimu, karena firman-Nya sanggup mengubah hidupmu, membuat kau bahagia kuat dewasa dan masuk dalam perkenanan. Menolong yang selalu setia hanya datang dari Allah kita. Menolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku.
kami akan mempelajari tentang firman. Apa yang disebut lahir baru ya Bapak. Oleh sebab itu, pakailah hambamu yang hina-hina ini ya Bapak, agar dia dapat menyampaikan firman-Mu yang untuk aku, begitu mendidik, agar jemaatku di tempat ini akan terbangun kerohaniannya, dan mereka sadar hidup mereka adalah untuk lahir baru, budi baru. Bersabarlah kepada kami ya Bapak, supaya kami telah siap mendengarkan sabda. Dan siap mendengarkan sabda Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Tema pada pagi hari ini dan sangat penting adalah makna kelahiran baru. Setelah Bapak Ibu mendengar firman ini, maka Bapak Ibu harus ada satu hal, bahwa mari kita bersama-sama membenahi diri kita menurut firman. Mari kita langsung buka dari Yohanes 3 ayat yang pertama. Kita akan lanjut ayat per ayat, kurang lebih 8 sampai 9, tergantung dari waktu ya dan daya tangkap dari Bapak Ibu. Oke, mari kita masuk dalam Yohanes 3 ayat yang pertama. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Nikodemus itu pemimpin agama Yahudi, bukan saja pemimpin, dia penasehat. Bukan saja dia penasehat, dia pun itu sebagai motivator untuk menggerakkan orang-orang. Dia adalah pengajar orang Farisi saat itu, pemimpin agama saat itu yang terkenal. Tapi Bapak Ibu sudah tahu, dia akan datang ke Yesus. Dan dia bertanya, bagaimanakah supaya nanti memperoleh kerajaan Allah atau surga? Bapak Ibu juga sudah tahu dengan tema orang kaya suka masuk surga. Dia adalah anak muda yang kaya, tapi dia tahu bahwa suatu saat hidup ini akan berakhir. Dan berakhir itu pasti ada ujungnya, Pak. Lalu dia tanya ke Yesus. Yesus bilang, aku tahu Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, hormati orang tua. Anak muda itu bilang, oh sejak muda saya sudah lakukan itu. Pemimpin itu bilang, sejak muda saya sudah lakukan itu. Yesus bilang, tinggal satu, kalau kamu mau sempurna, jualah hartamu dan ikut saya. Artinya hatimu ini nggak boleh ada lapor. Hatimu yang harus ada adalah Yesus. Ikut saya. Anak muda itu sangat sedih karena banyak hartanya dan dia pergi. Yesus nggak panggil dia, anak muda atau orang kaya sini. Kamu sebetulnya mampu berapa toh? Kalau nggak bisa 100%, lalu berapa? 80, 70? Yesus tidak ada tawar menawar, Pak. Artinya surga itu sangat. Nah, banyak kita dimasukkan dengan teolog yang nggak benar. Saya masuk dulu, Pak. Usia kita 70 sampai 80, Pak. Kalau hari ini Bapak Ibu umur 60, itu ada 2 kemungkinan, Pak. Dan kita 40 tahun. Kemungkinan hidup kita 30 tahun lagi kalau 70. Kalau 80 tahun, 20 tahun lagi kita pasti pulang. Bapak Ibu bilang, tapi saya 81, 82, amin. Tapi saya mau tanya balik, apakah kondisi tubuhmu itu semuanya normal atau mulai sakit ini, sakit itu dan sebagainya? Karena Alkitab dan Amin berkata, lebih dari itu adalah penderitaan. Ada orang umur 100, tapi yang saya lihat makanya hanya gugur, kakinya mulai mengecil. Buat apa? Bapak Ibu bilang begini, Bapak Ibu sayangi Yesus, mengasihi Yesus, iya. Mau ketemu Yesus, iya. Mau sayang, mau ketemu Yesus,
harus melalui kematian. Dengarkan baik, orang yang takut mati itu belum lahir baru. Kok begitu Pak? Loh, engkau lahir baru, mau ketemu Yesus, cara ketemu Yesus satu-satunya melalui peti mati. Orang yang sudah lahir baru dia bisa bilang begini, itu hari kebahagiaan saya. Karena saya yakin saya ketemu Yesus. Lah Pak, kok begitu Pak? Bapak Ibu, saya buka kartu benar-benar. Bapak Ibu adalah umat yang bahagia. Pak, Bapak Ibu duduk di sini bukan sedang dihakimi. No, Bapak Ibu sedang diberkati dengan apa? Pola pikir dirubah. Bapak Ibu duduk di sini kan pola pikir dirubah. Kalau yang baru datang 1-2 kali iman baru, kan berpikir, oh firmannya kok beda bagaimana? Memangnya isi Alkitab itu. Kalau Bapak Ibu tanya, kok kenapa bisa melalui kematian ya? Dosa. Kalau ada kekhawatiran dosa, kita di bumi ini, rencana Allah tidak boleh gagal dan takkan gagal. Makanya Yesus datang menghapus dosa kita, lalu bumi ini nanti dihancurkan, lalu Allah buat lagi planet yang baru, namanya langit baru, bumi baru, tanpa dosa. Pak, ini harus sadar. Bapak bisa bilang, Ibu bisa bilang, enggak, hidup saya itu dulu Pak, saya punya titik-titik siapalah, atau saya melihat siapalah Pak. Ada orang sudah tergeletak Pak, kiri kanan selang Pak, dibisik-bisik kepada pasien. Nanti kalau pendeta doa, kalau dia dalam percaya Yesus, ngomong, ya saya percaya. Begitu Anda mati, kalau Bapak mati, engkau mati, percaya, engkau pasti masuk surga. Pak, orang sudah kepepet, selami mana-mana. Di desa itu, tahu surga enak, neraka sengsara ya, mau Pak, mati, surga. Seolah-olah pendeta itu bakalan surga melalui doa. Bapak Ibu bantah, Pak, tapi saya membaca sendiri dalam kitab, di samping 2 perampok salib Yesus yang tersalib, perampok itu bilang, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Langsung Yesus bilang, mulai hari ini, today, engkau bersama-sama saya di Firdaus Pak. Kalau teolog Kristologi sudah salah, pasti Roh Kudus salah, sudah kacau dari pemahaman. Perampok ini Pak Bu melihat Yesus terhukum, dan mereka tahu orang yang disalib pasti keluarga utuh, pasti maki-maki. Dia lihat Yesus juga gitu. Waktu kesakitan, Yesus berteriak, Bapa, ampunilah mereka. Dan mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Perampok ini belum pernah mendengarkan statement seperti ini. Lalu dia lihat di Pakukas mengasihi, tidak pernah apa-apa, bahkan berdoa. Disitulah kesaksian hidup. Lalu perampok itu berkata, kalau kau datang sebagai raja, maka akan. Bukannya di sini di rumah sakit penuh dengan selang, tidak mengerti apa-apa, anugerah nggak tahu, perbuatan nggak tahu, tiba-tiba ada bakalan doa datang, terima Yesus. Bilang ya Allah, terima, masuk surga. Dia ambil lagi dari kitab Roma. Kalau engkau berseru-seru nama Tuhan, maka engkau diselamatkan. Bukan begitu Pak Bu, itu kan di zaman Roma.
Begitu, makanya jangan pegang-pegang ayat. Lihat dulu itu berbicara tentang mana, kitab apa. Kalau sama kerajaan Roma, percaya Kaisar atau Allah Yahweh? Allah Yahweh bisa saja kepala dipenggal, keluarga dimiskinkan. Itu keadaan Roma tidak cocok dengan keadaan Surabaya. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Pak, saya mau beritahu, Bapak Ibu masuk dalam kerajaan surga bukan keyakinan. No, bukan di sini, tapi di sini. Melalui apa? Percaya. Lah, Bapak Ibu tanya, saya percaya kok. Loh, percaya itu apa? Percaya itu Bapak Ibu serahkan diri Bapak Ibu untuk diproses oleh Tuhan. Itu percaya. Dibentuk. Nah, dibentuk bagaimana? Paling gampang. Gemar dunia. Aduh. Langit baru, bumi baru, gemerlap. Itu ciri khas orang lahir baru. Bapak Ibu pernah lihat saya naik mobil premium ke sini? Enggak pernah, itu mobil sanehan. Bapak Ibu pernah lihat saya naik Alphard ke sini? Mati. Bapak Ibu pernah lihat saya menonjolkan barang-barang mewah? Bapak Ibu tembak, tapi Bapak pakai barang mewah begini loh. Saya kan dunia sekuler, tuntutan zaman. Tapi saya pakai itu karena ya sudah kenyamanan, tidak ada unsur untuk pakai barang kredit untuk menaikkan harga diri. Tidak ada. Jadi kalau orang bilang sudah lahir baru sudah, tapi mentata mententeng, nakal harum, apa baju baru, tidak baju baru, sepatu baru, rambut baru, tidak mau nakal. Saya beritahu, belum lahir baru. Yang sudah lahir baru apa adanya, asal ada makanan, pakaian, jumlah. Ini yang menjerat. Bapak Ibu tanya, menjerat apa? Saya beritahu Bapak Ibu, staf kita dalam bulan ini telepon, aduh Pak, nangis, sungguh-sungguh nangis. Aduh, saya salah Pak. Saya kena pinjol. Saya kenanya benjol. Loh, kamu ini siapa? Nah, saya kan orang yang bodoh-bodoh juga kan dalam hal-hal yang aneh-aneh. Pinjol. Pinjol itu apa? Pinjaman online. Oh, kalau pinjaman online saya tahu. Lalu otak saya berpikir begini, Allah palingan 500.000, 600.000, dapat diurus. Lah saya tahu kena pinjaman online itu berapa? 30 juta. Saya mau semangat. Nah, kenapa kena pinjaman online? Karena belum lahir baru keinginan terus. Kalau Bapak Ibu berdasarkan kebutuhan, engkau sungguh-sungguh dari Tuhan, Tuhan pasti bikin kau. Tapi sudah mau ingin itu terus, gaji 4.300.000 mau semuanya, susah. Susah. Pak, air matamu tolong untuk pertobatan. Kalau air matamu untuk makan minum, engkau belum lahir baru. Loh Pak, kenapa begitu? Karena makan, minum, pakai tergantung kita. Tergantung kita. Dan Allah kita tuh hadir. Konghucu pun diberkati luar biasa. Orang di luar Tuhan pun, asal engkau rajin, engkau tekun, engkau kerja keras, engkau hemat, masih kaya raya deh. Ini pengajaran yang benar. Jangan dikira Tuhan yang memberkati kita yang Kristen loh. Yang di luar Kristen enggak loh. Kata siapa?
Saya mau beritahu di dalam kitab Kejadian, waktu Sarah mengusir Hagar sama Ismail, mereka di padang gurun. Lalu mereka nangis kepada Allah. Allah bilang, aku memberkati engkau dan menjadikan engkau bangsa yang besar. Bangsa itulah Allah. Bisa paham? Saya ngomong gini supaya teolog kemakmuran gak masuk. Pak, anakmu hebat, pinter, tekun, kerja keras, hebat, suka nabung, pasti berhasil. Malas, kerja gak mau, sayang badan, tidak mau keringat, boros pulang, pasti gagal. Itu hukum kehidupan. Nah, kalau orang lahir baru, keinginan-keinginan dunia sudah harusnya matikan. Ada satu daerah, bapaknya suruh anaknya, kamu pergi beli sayur dah. Anaknya siap. Beli sayur murah kan di pasar tradisional. Anaknya pergi beli di supermarket. Beda apa antara sayur supermarket sama tradisional? Namanya marah. Itu namanya tidak berhikmah. Amin. Nah, sekarang kita masuk. Nikodemus sama memperhatikan itu. Sebelum saya kasih wawasan dulu, Pak. Yang belum lahir baru itu berlawanan dengan sudah lahir baru. Kalau Bapak Ibu sudah lahir baru, maka satu, jangan balas kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Sudah jadi rumus kehidupan pun. Orang jahat, orang gosip, orang fitnah, orang menjual engkau tetap berbuat baik. Itu dasar tuh untuk laki baru. Aturan yang kedua, kasihilah musuhmu. Nah, kalau saya mau bicara begini, kamu tahu musuh. Kalau Anda benci saya kan keterlaluan. Kasihilah musuh dan berdoalah bagi orang yang menganiaya engkau. Suami bukan musuhmu, istri bukan musuhmu, adikmu bukan musuhmu, seluruh anggota keluargamu bukan musuhmu. Pulang kasih terus. Amin. Yang ketiga, saling mengampuni. Sudah belum? Pak, kita harus saling menerima satu dengan yang lain, tidak ada yang sempurna. Kalau dalam satu pelayanan sudah saling marah-marah, saya mau beritahu lahir baru dari mana? Ini rumusan Bapak Ibu harus pulang. Ayat yang kedua. Yohanes 3 ayat yang kedua. Oke. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, kenapa dia datang malam? Kita tahulah Yesus kan sibuk kalau siang hari. Jadi ini apa nih? Ceklek atau lampu mati? Nah, dia datang pada Yesus pada malam hari. Kenapa malam hari? Karena Yesus itu pasti punya waktu malam hari. Supaya ngomong-ngomong mereka itu bagus.
cerita bagus. Makanya Pak Bu, untuk menjadi konseling, Bapak Ibu mau menasihati anak-anak, itu mestinya pada waktu yang tepat. Tunggu ada kesempatan, datang ke anak-anak, kemana, beritahu, dinasihati. Bukan salah waktu anak-anak dimarahi orang tua sama. Pak, prinsip saya minggu lalu, saya kan di Malang, lagi khotbah nih, yang di singarnya sampai saya tahu ada masalah. Lalu saya panggil, saya doakan, dan dia berkata roh. Saya tanya, selesai ibadah, ada apa sih? Dia bilang ini, tidak ada masalah. Ya sudah, artinya dia tidak percaya masalahnya kepada kita. Nah, sekarang yang Bapak Ibu, kalau engkau punya masalah, engkau juga jangan sembarang percaya orang. Yang saya lihat begini, selalu menjelek-jelekan istri di orang lain. Istri juga ngomong jelek-jeleknya suami di orang lain. Ada juga anak-anak ngomong juga jelek-jelek, jeleknya anak ke orang lain. Saya mau beritahu, engkau suami istri satu, engkau jelekan yang satu sama dengan engkau jelekan dirimu sendiri. Paling tepat seperti Nikodemus datang kepada Yesus. Engkau curhat boleh datang kepada Yesus melalui apa Pak? Doa. Hari ini stop saling menjelek-jelekan. Di salah satu persekutuan umur sudah 68. Dia datang, jadi persekutuan itu selesai harus mau maju. Bukan semua maju, siapa mau maju didoakan. Datang dulu. Apa yang minta didoakan? Tolong mendoakan saya mau cerai. Oh, kalau cerai nggak perlu didoakan. Yang berarti satu hal, 68 tahun apa yang mau diceraikan? Sudah PR semua. Doa itu bukan permintaan. Doa itu berdialog. Orang yang belum lahir banyak, itu doa. Minta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bahkan ada pengajaran, kalau mau minta jelas, semuanya jelas. Nanti kalau sudah jelas Tuhan itu akan mengabulkan. Yang akibat doa itu berdialog. Tuhan tahu kebutuhan, dia pasti memenuhi sesuai dengan pilihan. Beda ya? Awal ada satu hamba Tuhan dia bilang begini, saya tak pernah minta kesehatan, padahal dia sakit tuh. Saya tak pernah minta materi, tapi saya lihat sampai hari ini dia dicukupi luar biasa, bahkan berlebih-lebihan. Dia sakit jantung, sudah operasi sehat. Dia kena lever sembuh. Dan hari ini 84 tahun berkorban. Mari kita lihat contoh yang baik. Kekristenan bukan mistik, tapi kekristenan progresif. Hari ini tujuannya merubah pola pikir Bapak Ibu. Akibat pola pikir Bapak Ibu berubah, mengakibatkan gaya hidup Bapak Ibu pun berubah. Gaya hidup berubah gimana? Dulu dia orang kaya, sekarang dia orang kaya belum percaya Yesus, engkau sedih. Itu gaya hidup. Dulu engkau bersandar pada orang yang hebat, bersandar pada orang hebat. Sekarang engkau bersandar cuma satu, Yesus Kristus. Sandaran itulah hebat. Dulu
baru nih, lahir baru. Engkau bilang saya cuma takut satu, yaitu Tuhan Yesus. Dan dia Allah yang tata, dia bergabung di surga. Dia yang bisa memasukkan orang ke neraka. Yang saya takut hanya Tuhan Yesus. Maka yang lama engkau takut hidupmu, engkau khawatir, engkau takut orang macam-macam, engkau tidak takut atas hidupmu. Yang engkau takut cuma satu, Tuhan Yesus. Amin. Saya lanjut. Dan berkata, Rabi atau guru, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertai engkau. Dia tahu Pak, Yesus bukan saja guru, tapi disertai Allah. Nah sekarang saya pernah ngomong di mimbar ini, tapi saya ulangi. Kalau Bapak Ibu hidup sama itu, Bapak Ibu sulit percaya Yesus sebagai juru selamat. Kenapa? Engkau dari Yesus lahir, ini juru selamat. Loh, mari kita lihat ayatnya nih. Matius 13 ayat 55. Satu ayat aja supaya cepat. Sudah 20 menit ya, tidak terasa. Bukankah ia anak bukan kayu? Pak, Yesus lahir dari Yusuf dan Maria, anak bukan kayu, juru selamat. Kita jujur, apakah Bapak Ibu bisa percaya dia juru selamat? Oh, yang kami harapkan itu juru selamat datang dari surga dengan gemerlap. Bukan bayi begini. Coba, ini kerajaan Allah. Makanya Bapak Ibu bahagia. Engkau lahir sekarang yang kau sudah dapat lengkap. Bukankah ibunya bernama Maria? Anak Allah. Papanya jelas tukang kayu. Mama Maria. Coba, siapa kalau lahir sama itu bisa terima? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Ada saudara-saudaranya juga. Ini juru selamat. Makanya dari itu Yesus mau mengkisah demi mengkisah supaya orang percaya ini betul. Inkarnasi. Anak Allah jadi manusia. Kenapa jadi manusia? Supaya dia bisa mati, Pak. Kalau dia tidak jadi anak manusia, bagaimana Allah bisa mati? Amin, Pak. Pokoknya kalau pola pikir Bapak Ibu sudah menurun, sudah kan kita stop. Tidak ada masalah. Yang penting dapat betul-betul mengubah pola pikir Bapak Ibu supaya ini loh yang benar. Nah, sekarang kita nih, zaman sekarang, Yesus lahir di mana kita tahu. Masa remajanya kita tahu. Kemudian pelayanannya kita tahu. Proses keselamatan kita tahu di atas dunia. Dia mati kita tahu. Dia bangkit kita tahu. Dia naik ke surga kita tahu. Satu paket ini, mungkin hasilnya tambah lagi. Satu paket ini sudah lengkap. Nah, kalau satu paket ini sudah lengkap, kalau zaman sekarang Bapak Ibu masih butuh mujizat, saya mau tanya mujizat apa yang Bapak Ibu butuhkan? Kalau Bapak Ibu butuh mujizat, sakit sembuh, tidak lagi baru, neraka juga.
cerdas. Sehebat apapun tubuh pasti rusak. Dokternya papa jantung mati juga. Dokter mata atau tidak, papa masih hidup tuh. Dokternya sudah mati. Mari kita sadar tubuh ini pasti rusak. Ini bukan tubuh kekal. Lihat, kenapa ya kerongkongan ini mulai kerut? Dulu enggak. Sadar baru kapan? Tahun 2023. Kenapa leher saya kerut? Boleh dalamnya bagus karena sering di check up kasih vitamin, tapi tubuh kulit nggak bisa. Ya Bapak Ibu mengandalkan mujizat apa? Sakit sembuh. Itu rohani sangat minim. Tapi mujizat yang terbesar, apa yang dulu lama bisa berubah ke lahir baru. Mujizat model apa itu? Hatimu dulu tuh iri. Sekarang hati rendah. Dulu orang berkata-kata kau darahnya langsung naik. Sekarang kau bisa pusing amat, gak apa-apa. Pokoknya saya tahu Yesus pembelaku. Bahkan ya orang lahir baru, orang sakit yang kau bisa senyum. Itu Pak. Jadi istilah gak boleh beginilah. Dia sudah lahir baru, gak bisa. Dia sedang belajar untuk lahir baru. Di dalam Matius 5 itu ada berkata, hendaklah kamu sempurna karena anak Bapamu adalah sempurna. Itu Pak. Jadi mari kita cerdas. Mujizat yang terbesar adalah merubah karaktermu yang tidak sesuai dengan firman, kembali jadi firman. Contoh yang paling mendasar adalah balaslah kejahatan dengan kebaikan, kasihilah musuhmu. Ini selesai semua. Yang anti mertua kan bukan musuh. Engkau harus mengasihi. Tukang parkir bukan musuh, mengasihi. Engkau bilang saya dianiaya, berdoa untuk dia. Kata kita, saling mengampuni. Ini lahir baru. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya mau lihat wajah-wajah nanti bulan Desember hari lahir baru. Kenapa begitu? Yesus lahir di sini. Jangan Yesus lahir di kanan itu dulu sama kanan-kanan. Begitu Natal kita bisa klaim Yesus sudah ada di dalam. Kalau Yesus sudah ada di dalam, maka aku harus berkarakter seperti Yesus. Mari kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 6. Bapak Ibu lihat baik-baik. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Sekarang ya sudah akhir zaman, pengajaran sudah tambah gak karu-karuan. Kalau Bapak Ibu tidak dikasih secara begini, waduh berat. Oke, saya bacakan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, itu besar. Bahwa saya itu adalah milik Kristus. Saya sudah dibaptis. Orang baptis itu kita sudah dalam Yesus, Yesus dalam kita. Ia wajib hidup sama seperti Kristus dalam hidup. Selesai. Jadi Kristen bukan begini. Tapi Kristen progresif. Tindakan, perbuatan. Anda mantumu, bukan musuhmu. Saya mau beritahu di mimbar, seluruh yang dilaporkan anakmu tentang mantumu itu mungkin 50% benar, 50% salah.
engkau yang bijak. Itulah iman. Nah, bijaknya bagaimana? Gampang kita mengajar kita. Engkau mendengarkan, ini gini. Dengar. Engkau yang kedua, engkau harus melihat. Baru engkau mempertimbangkan. Apa iya ya? Baru engkau ambil kesimpulan. Baru engkau memutuskan. Itu orang yang bijak seperti Pontius Pilatus. Dia tidak bersalah. Tapi kenapa Yesus disalibkan? Karena Pontius Pilatus mau menyenangkan banyak orang. Alkitab jelas, Pak. Dasar ini saja penuntun hidupmu. Engkau nggak usah pakai lain-lain lah. Engkau perlu motivator, lalu konsultan macam-macam, konseling, psikiater. Pakai ini selesai. Yang penting saya mohon jangan dipelintir. Kita kan jujur. Baik ditulis, tidak ditulis. Oke? Kita kembali. Jadi kalau Bapak Ibu ngomong, Yesus ada dalam saya loh. Kapan dia ada? Nah ini lagi, kita harus lari ke sini dulu. Lukas Matius 3 ayat 11. Matius 3 ayat 11. Tenang saja, ya. Matius 3 ayat 11. Oke? Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tanda. Tolong, tanda. Bukan sudah tadi Pak. Bahwa saya mau bertobat, masuk, naik, tanda pertobatan. Dan saya mau tegaskan, baptisan tidak membawa engkau ke surga. Tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Aplikasinya, Bapak Ibu yang dulu, contoh yang ingat dulu. Engkau kalau gaya doa cuma begini. Doa makan, Tuhan Yesus kami mau makan, amin. Bapak usia berapa? 38 tahun. Itu doa cocok untuk Anda 8 tahun, bukan 38. Begitu engkau baptis, begitu baptis naik, ada Roh Kudus dalam sini. Roh Kuduslah yang mengajar engkau. Yang Tuhan Yesus kami mau makan, amin. Sudahlah, baru beda. Ya Bapa yang ada dalam surga, pada siang hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Di hadapan kami ada makanan, titik dan seterusnya. Bisa doa itu kelihatan begini loh, kalimat romantis banget. Itu orang lagi baru. Kan saya sering lihat loh, orang yang doa cuma begini. Apalagi yang lucu, doa begini. Saya dengar mau puisi banget itu, tapi romantisnya nggak ada. Dia baca, amin. Doa bukan baca. Doa berdialog. Bisakah kita berdialog dengan orang tua kita, lalu kita tulis dulu, lalu kita baca apa begini pada tanggal sekian, coba. Ngomong bilang kamu gimana sih? Belum pakai ini, diubahkan. Itu kita bercakap-cakap seperti orang pacaran. Lahir baru. Karakter.
dulu marah, aduh, emosi tidak pandang siapa, seolah-olah dalam dirinya tidak ada Kristus, tidak ada Roh Kudus, marah seperti preman. Setelah bertobat, kalimatnya boleh marah, tapi kelihatan ada kasih keluar dari mulut. Kalimat sama, tapi intonasinya mengasihi. Lahir baru. Dulu ke gereja ini terlambat. Amin. Karena lahir baru dengan firman, 10 menit sudah duduk, sampai duduk sebelum ujian penyembahan. Lama-lama itu menjadi gaya hidup. Kalau datang di gereja terlambat, tidak mau. Amin, Pak Bu. Yang membuat saya tidak terlambat di gereja ini, saya mau bersaksi baik kan? Dan kesaksian itu harus jujur. Yang membuat saya kan dulu di banyak pelayanan di Jakarta. Jadi di Jakarta itu kan daerah jauh. Jadi oke lah, sudah pokoknya satu lagu sebelum firman masuk supaya datang masuk khotbah. Kamu dari sana 4-5 kali kan? Oke. Nah yang di sini saya sengaja. Tapi yang buat saya bertobat adalah Bapak Gembala sama Ibu Gembala. Kalau saya belum datang, mereka tunggu di rumah. Jadi mau nggak mau, sekali saya nyoba, masa sih? Ini awal-awal pelayanan. Ku tanya sama Bapak itu bisa tunggu. Kan lama-lama sungkan. Hanya saudara, jangan terlambat. Nah, kenapa? Kan saya sudah menganggap gereja ini juga gereja saya. Kenapa saya mau suka terlambat? Maafkan saya, kejujuran menyakitkan, tapi itu membangun. Karena worship hari ini bagus, tapi worship yang lalu itu aduh, yang awal-awal. Jadi saya kan capek. Tapi sekarang bagus. Tetapi yang membuat saya supaya tidak terlambat sudah ada tugas marah sama Pak Gembala dulu. Itu yang saya tahu kan ada yang mendorong. Nah, sekarang yang saya mau tanya ini sebagai ayat penutup, yang lain nanti kita lanjut next time. Lalu yang jadi tanya, Pak, yang tadi saya kasar, tiba-tiba jadi lembut. Lalu saya berdoa 2 menit, saya bisa tambah 15 menit, setengah jam. Yang dulu tidak romantis, sekarang romantis. Kan begitu? Kalimat yang sama mengandung kebencian, sekarang kalimat yang sama mengandung kasih. Itu dari mana, Pak? Ayat yang ke-8. Kita loncat ayat yang ke-8. Berat ya firman-Nya, tapi enak. Harus begini mendidik. Oke. Udah, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengarkan bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh Kudus. Jadi yang gerakan Bapak Ibu yang dulu doa itu hanya dasar daging, tiba-tiba berubah jadi romantis, itu kerja Roh Kudus. Engkau yang marah seperti preman, sekarang berubah marah seperti Kristus, penuh kasih, itu Roh Kudus. Dulu kamu gak mampu panggil mama, panggil papa, suami istri maksud saya, Pak, sekarang gak mampu, itu kerja Roh Kudus. Jadi memang kau gak tahu. Engkau yang dulu datang, hati mau begini, tiba-tiba kau, ayo segenap hati. Kenapa? Roh Kudus perjanjian lama, masuk keluar, kudus masuk. Engkau baca aja contoh Saul.
Di dalam kitab perjanjian baru, satu kali kau percaya Yesus sebagai juru selamat, kau dibaptis, lalu Roh Kudus masuk, itu menetap terus. Dia tidak keluar masuk. Jadi kalau Bapak Ibu hidup tidak berkenan terhadap Roh Kudus, itu engkau sudah membukakan Roh Kudus, dia diam. Tapi kalau engkau doa, saya mau berubah, saya mau berubah, Bapak Ibu tahu, Roh Kudus yang nanti pelan-pelan berubah. Saya minta di musik sini melihatnya. Pak, tidak mungkin Pak, kedagingan engkau lawan daging engkau menang. Tidak mungkin engkau merokok. Kan kedagingan tuh. Lalu engkau dengan tenagamu engkau bilang gini, saya tidak mau merokok. Nggak mungkin. Tapi kalau engkau berdoa, Roh Kudus Allah, sadarkan saya supaya asap rokok itu kayaknya mau busuk dan saya tidak mau berokok. Jadi itulah lima. Dulu sebelum beribadah, Kristen sudah bergaul dengan pendeta. Tiap malam kita keliling makan. Jam 10 makan bisa di kebun jepun, di tong-tong yang dekat tol itu kita makan. Kadang jam 7 makan lagi. Kan kedagingan tuh. Sekarang hanya sore makan atau jam 7 makan, selesai, tidak makan lagi. Gerakan apa yang nggak tahu. Tapi saya mau beritahu, Roh Kudus yang membimbing kalimat lain. Pak, kalau begitu mustahil enggak untuk orang berubah? Tidak. Kenapa? Ada satu roh yang merubah Bapak Ibu, yaitu Roh Kudus. Dia membantu Bapak Ibu itu lahir baru. Bahkan saya mau beritahu, kita lanjut sedikit. Yesus ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga. Jadi kalau karakter kita ini tidak berubah, tidak mungkin masuk surga. Bapak Ibu tantang, Pak, bukankah keselamatan itu anugerah? Yes, 100%. Tapi anugerah harus dipertanggungjawabkan dengan perbuatan lain. Contoh, di surga nanti tidak ada perampok aktif, tapi ada mantan perampok. Di surga Pak, tidak ada penipu Pak, tapi ada mantan penipu. Bapak Ibu paham ini? Amin. Jadi bagaimana mau perbuatan gak penting. Dan itu Pak, kita harus berubah dari hari ke hari sehingga menjadi gaya hidup. Gaya hidup terjadi dari mana? Pola pikir dirubah dulu. Pak, kalau Bapak Ibu dengar ini terus menerus, lalu ganti nih hamba Tuhan. Kalau Bapak Ibu nggak usah khawatir, kita ada raja. Ada raja kepada kekurangan. Kalau pada firman hari ini, kata pendeta Peter, kalau mau hidup bagus, itu harus rajin, tekun, lalu kerja keras, lalu hemat, pasti sukses. Tapi pendeta ini kayaknya mistik, kalau saya percaya. Betul. Lalu kalau kita dihakimi, jangan berdoa atau jangan kurang ajar dengan hamba Tuhan. Jadi hamba Allah, loh, ini jangan diambil lagi dari Saul dan Daud. Saul kan jurapi Allah, Daud nggak berani, itu diambil dibawa ke sini. Coba. Tapi hamba Tuhan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia pasti berani. Mimbar tidak boleh ngomong-ngomong. Loh Pak, kenapa Pak? Kalau kita ngomong-ngomong, satu, kita beralih lagi ke perjanjian lama.
dari Mesir ke Kanaan penuh air susu dan madu. Yang sekarang adalah menyangka diri. Apa itu menyangka diri? Barang-barang bagus yang menyenangkan kedagingan. Kita menyangka, nggak mau deh. Pikir sekali, setiap orang punya kesusahan, Pak. Ikut jejak Yesus ke langit baru, bumi baru. Ini pedoman kita. Lah kalau pedoman ini dirubah, kita ambil dari perjanjian lama, air susu dan madu, jangan nyambung. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Pak, memang kalau sudah tua, sudah susah berubah kata orang. Tapi kata saya, selagi ada Roh Kudus bisa berubah. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ini kan rufiah, harafiah. Pak, kalau bisa masuk keluar rahim, masuk keluar. Mau 2000 kali kan rahim ibu masuk keluar, tapi karakter tidak berubah, tetap berada. Amin, Pak. Buat apa kita masuk keluar rahim? Satu kali cukup. Hari ini kita berubah, lahir baru. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Kelihatannya semuanya akan ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Peter yang pagi ini sudah melayani kita dalam firman Tuhan. Saya percaya apa yang telah disampaikan, Roh Kudus akan membantu kita untuk menerjemahkan yang di dalam hidup kita, dan kebenaran tetap dalam kebenaran. Ya, Tuhan. Terima kasih Pak Peter untuk firman yang telah disampaikan kepada kita. Jemaat sangat diberkati, jemaat yang sangat diberkati, yang diberkati dengan firman Tuhan. Ya, ada beberapa pemain yang bisa kita simak melalui CD. Shalom, mari kita ikuti selalu kegiatan-kegiatan selama sepekan di gereja GBI Air Hidup Ministry. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Siapkanlah untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk adik-adik sekolah minggu, ayo ikut ibadah sekolah minggu setiap pukul 8 pagi. Mari memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman dan membangun persahabatan di dalam Tuhan. Untuk remaja dan pemuda, kami mengundang untuk bersama-sama mengikuti ibadah remaja dan pemuda setiap hari Sabtu ketiga jam 6:30 sore di gereja. Mari membangun komunitas rohani dan membangun talenta rohani bersama-sama. Bagi jemaat yang rindu bersama-sama membangun mezbah penyembahan, mari datang di setiap Selasa malam pukul 7 malam dalam ibadah doa malam. Dan untuk kaum wanita, kami mengundang untuk bisa meluangkan waktunya setiap Rabu minggu pertama pukul 6 sore dalam ibadah WBI GBI Air Hidup Ministry. Shalom, shalom, shalom. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai semua jemaat GBI Air Hidup Ministry. Dukung dan doakan. Gereja GBI Air Hidup Ministry mengadakan retreat dari kita dan untuk kita yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 dan 16 September 2024. Tempat Villa Gihon Pacet, kurang lebih 80 km dari Surabaya. Tempatnya sejuk, halamannya luas, ada kolam renangnya. Sesuai slogan dari kita dan untuk kita, maka biaya akan ditanggung bersama bagi yang mengikuti retreat ini.
masih ada waktu bagi jemaat untuk menabung untuk bisa gabung dalam retreat ini. Tetaplah terhubung, tetaplah setia dengan Tuhan dan gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, umumnya setiap hari Selasa jam 7 malam di tempat ini ada ibadah doa malam, dan juga setiap bulan pertama, setiap Rabu pertama yang ada ibadah WBI jam 6 sore di tempat ini juga. Dan setiap minggu hari Sabtu yang ketiga ada ibadah tahun remaja di tempat ini. Nah, untuk masalah itu juga tidak bisa ditanyakan? Tidak bisa ya? Oke. Ya, kita akan rencana mengadakan refreshing ya di daerah Pacet bulan September, tanggal 15-16 ya. Nah, bagi jemaat yang rindu untuk mengikuti refreshing ini, syaratnya yaitu harus mendaftarkan diri kepada Mulis ya, daftar dan tanyakan persyaratannya apa yang nanti Mulis akan menjelaskan, dan tentunya membutuhkan biaya, dan diharapkan ya jemaat juga sudah bisa menabung, dan saya percaya Tuhan akan memberkati semuanya. Amin, akan mencukupkan semuanya. Tapi kita juga harus punya upaya, ya, kita juga punya upaya untuk mencukupkan semua yang dibutuhkan. Ya, itu saja, dan kita nyanyikan satu pujian syukur, dan kita akan masuk dalam doa berkat. Syukur senantiasa di dalam hidup kami, karena Tuhan yang baik itu memberikan kami waktu dari hari lepas hari untuk mendengarkan kebenaran firman. Sungguh firman itu adalah firman yang mengubahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Oleh karena itu kami mohon, biar Allah Roh Kudus menolong kami untuk mencerna firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, sehingga kami boleh lebih lagi mengerti dan hidup kami diubahkan oleh kebenaran firman.
Kami percaya kebenaran firman Tuhan yang mengubah kami, yang memproses kehidupan kami hari lepas hari di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh serupa dengan Kristus karakter kami. Terima kasih Bapa yang ada di surga untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak Pak Peter yang hari ini sudah Tuhan utus untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Berikan kepada beliau pewahyuan yang baru, supaya dengan pewahyuan yang baru ini diberitakan kepada jemaat untuk menjadikan jemaat menjadi makin dewasa, makin mengerti kehendak dan rencana Tuhan, berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan, menjadi karakter yang seperti Kristus punya. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Bu Yuli yang saat ini sedang pergi keluar. Tuhan jagai. Kami percaya Roh Kudus senantiasa menyertai beliau kemanapun pergi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini, untuk tunas remaja, untuk anak-anak sekolah minggu, kami serahkan hidup kami seutuhnya di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berserah kepada Tuhan, Allah Roh Kudus akan memimpin kami, akan membimbing kami, akan menjadikan kami orang-orang yang terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan, di dalam terang Tuhan. Sehingga pada saatnya Tuhan, sungguh kami boleh merasakan bahwa kami sudah diubahkan oleh Tuhan dan lahir baru di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang ada di surga, memberkati seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati dan melawat kami semua. Yang sakit Tuhan, yang mendapat kasih Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan lawat. Kami teringat kepada Pak Yohanes yang sekarang sedang sakit tangannya Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan lawat dia Tuhan. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya bila Yesus sudah menyembuhkan dia, dan dia akan kembali lagi untuk melayani Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di tempat ini yang sedang mengalami masalah dan persoalan. Tuhan, Engkau melihat kami satu persatu. Di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Semuanya itu telanjang dan terbuka. Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu kesusahan kami, Engkau tahu bagaimana kami sekarang sedang ada yang sedang bergumul di dalam hidup pernikahannya, bergumul di dalam pekerjaannya, bergumul dalam hal ekonomi yang sedang dihadapinya, bergumul untuk menyekolahkan anak-anaknya ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi kami percaya bagi orang yang percaya Tuhan, yang berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan kepercayaan kami. Tidak ada barang yang mustahil. Tuhan akan memenuhi kebutuhan kami. Kalau kami sungguh-sungguh percaya dan iman kami tidak goyah dan berserah kepada Tuhan, maka sesuatu akan kami lihat bahwa pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan akan nyatakan. Terima kasih Bapak yang ada di surga. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dan tunas remaja. Tuhan memberkati anak-anak dan tunas remaja ini supaya mereka bertumbuh menjadi anak yang kuat, anak yang mengerti kebenaran firman Tuhan dengan dasar yang kuat. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya makin hari kami boleh makin setia kepada Tuhan, makin taat kepada Tuhan, makin takut akan Tuhan di dalam hidup kami, karena kami percaya hanya karena takut dan gentar dan hormat akan Engkau Tuhan, maka kami baru bisa berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu, dan kami berjalan di dalam terang-Mu Tuhan, sehingga kami tidak tersesat, tetapi ada tangan Tuhan yang penuh kasih dan belas kasihan, ada Roh Kudus yang memimpin dan mendidik kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persatuan dan kesatuan seluruh jemaat dan para pengerja di tempat ini. Tuhan, ikat kami dengan ikatan tali kasih-Mu, supaya kami boleh sehati, sepikir, seroh, sejiwa, saling mengasihi ya Tuhan, saling mendoakan, saling peduli. Kami percaya Tuhan, kasih dari surga itu yang mengalir dalam hidup kami
mengikat kami menjadi satu kesatuan dan persatuan, dan Kristus adalah kepala dari kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk tetangga-tetangga kami. Tuhan memberkati tetangga-tetangga kami juga, supaya mereka hidup berkecukupan, tidak berkekurangan. Kami berdoa untuk Kota Surabaya, kami berdoa untuk pilkada yang akan datang, biar kota ini aman, tentram dan damai, biar semua boleh berjalan dengan sebaik-baiknya Tuhan, tanpa ada gejolak. Kami juga berdoa ya Tuhan, jauhkan Surabaya dari segala yang jahat dan bencana alam, karena kami percaya ketika Tuhan ada di tengah-tengah kota kami, maka perlindungan Tuhan itu kuat dan kokoh buat kota ini. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami berdoa untuk Pak Jokowi yang akan lengser pada bulan Oktober, biar semuanya berjalan dengan baik, aman, tentram dan damai, tanpa gejolak ya Tuhan, supaya kami boleh menikmati hari-hari yang baik di negeri ini. Kami juga berdoa untuk presiden kami yang akan datang, biar hikmat dari surga itu Tuhan turunkan di dalam pemerintahan yang baru, supaya ada pemerataan, supaya ada keadilan sosial, supaya bangsa ini boleh menikmati berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan begitu luar biasa di negeri ini. Kami percaya Tuhan di dalam pimpinan dan hikmat dari Tuhan, maka Bapak Presiden kami yang baru akan Tuhan tolong. Terima kasih Bapak yang ada di surga. Terima kasih untuk hari yang luar biasa ini, untuk firman-Mu yang ya dan amin, yang terus menerus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat yang hari ini tidak hadir. Kami percaya Tuhan Engkau akan menjamah dan melawat mereka, apapun masalah mereka Tuhan, biar mereka tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami senantiasa boleh ada di dalam naungan kasih setia-Mu. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di dalam nama Putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang percaya akan sama-sama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.